Halo guys, di video kali ini saya akan membahas apa saja yang harus dicek dan harus diservis mobil teman-teman sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Tapi sebelum teman-teman lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama teman-teman harus mengecek oli mesin karena fungsi oli mesin, komponen terkenal mobil. Oli mesin menjadi komponen mobil yang sangat sering yang saksikan iklannya di berbagai media. Popularitasnya yang tinggi bukan serta-merta membuat banyak yang telah memahami fungsi oli mesin. Pastikan Anda juga telah memilih oli mesin Toyota yang tepat. Sebenarnya apa fungsi dari oli mesin? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Mengurangi gesekan. Fungsi oli mesin yang pertama adalah mengurangi gesekan. Oli bisa melumasi berbagai komponen mesin dengan sempurna untuk membuat gesekan yang terjadi lebih aman. Memang, kedua komponen tersebut bekerja dengan cara saling bergesekan. Namun tetap butuh bantuan oli agar tidak cepat aus dan rusak. Kalau proses pelumasan komponen mesin mobil tidak berjalan dengan baik, maka bisa terjadi kerusakan yang lebih parah. 2. Pendingin. Masih berbicara mengenai gesekan, komponen yang bekerja saling bersinggungan pasti akan cepat panas. Dengan keberadaan oli mesin, maka panas yang timbul dapat diturunkan. Bagaimana cara oli mesin menjadi pendingin? Oli mendinginkan komponen mesin dengan cara bersirkulasi melalui setiap bagian dan menyerap panas untuk dikeluarkan dari mesin. Perlu diketahui bahwa panas yang timbul tidak hanya karena komponen yang saling bergesekan. Bisa juga karena panas pembakaran yang memang menjadi suatu proses alami di dalam sistem kerja mesin mobil. Demi menghindari panas berlebih, untuk itulah oli mesin hadir sebagai pendingin. 3. Mencegah karat. Gesekan yang sering terjadi beserta panas akan membuat komponen mobil lebih cepat berkarat atau korosi jika tidak mendapatkan pelumasan oli sempurna. Karat juga dapat muncul karena permukaan komponen dari logam terkena air dan udara. Untungnya jika memang proses pelumasan selalu maksimal, maka permukaan komponen mobil yang terbuat dari logam dapat tetap terjaga dari karat atau korosi. 4. Peredam. Ada beberapa komponen mesin yang selalu mengalami gaya tekan cukup besar. Sebut saja ball bearing, roda gigi, dan roda bearing. Tekanan yang diterima komponen tersebut termasuk sering dan mampu menciptakan kerusakan dan keausan. Namun berkat kehadiran oli, maka tekanan akan disebarkan dan getaran menjadi terserap secara otomatis. Fungsi filter oli tentunya untuk mengoptimalkan kinerja mobil. Pastinya sudah mengetahui bahwa di pasaran pun banyak merek oli yang dijual dengan berbagai keunggulan serta rentang harga berbeda-beda. Tapi apapun oli yang digunakan, sudah pasti tidak akan bekerja sempurna di mesin mobil tanpa adanya filter. Sayangnya masih banyak yang belum tahu apa fungsi filter oli asli di dalam mobil. Padahal fungsinya cukup krusial. Untuk mengetahui lebih dalam, teman-teman bisa membaca rangkumannya di bawah ini. Fungsi filter oli mobil. Kalau berbicara mengenai fungsi oli, pasti Anda sudah mengetahuinya yaitu sebagai pelumas supaya mesin dapat bekerja secara optimal. Tapi seiring berjalannya waktu, oli yang digunakan akan mengalami penurunan kualitas. Oli di dalam mesin tidak lagi sebersih awalnya. Sudah ada kotoran, karbon, dan gram besi yang tercampur di dalamnya. Supaya kondisi oli tetap bisa layak untuk melumasi mesin, perlu sekali melakukan penyaringan. Tentunya bukan tugas Anda untuk melakukan hal tersebut. Untuk itulah fungsi filter oli di dalam mobil. Alat penyaring ini akan memisahkan kotoran dan zat kontaminasi lainnya sebelum nantinya oli yang tersaring sudah lebih bersih dari yang ada. Filter oli memegang peranan penting di dalam menjaga kinerja mesin mobil. Tanpa menggunakan filter oli, maka bisa dipastikan mobil menjadi lebih cepat rusak sehingga harus masuk ke bengkel. Tentunya Anda tidak mau hal ini terjadi, bukan? Ketika mesin terlalu sering terkena kotoran dan zat kontaminasi lainnya secara terus-menerus, maka sudah pasti menjadi lebih cepat aus dan rusak. Namun fungsi filter oli tidak hanya itu saja. Berfungsi sebagai pelumas, maka pendistribusian oli menjadi lebih baik untuk seluruh komponen mesin mobil. Kerusakan akibat gesekan terlalu berlebih sudah pasti bisa diminimalisir. Komponen-komponen mesin mobil sudah pasti terlindung dari gesekan berlebih. Merawat filter oli mobil. Filter oli terdiri dari beberapa jenis. Ada tipe mekanis berbentuk cartridge dan spin-on sedimentasi, sentrifugal, magnetis, dan high efficiency (HE). Selain itu filter oli perlu juga diganti secara berkala. Mungkin Anda berpikir bahwa filter oli bisa dibersihkan sehingga tidak perlu diganti. Padahal hal itu sangat tidak dimungkinkan terjadi.
Alasan utamanya adalah terlalu sulit untuk membersihkan sisa oli yang sudah lama mengendap beserta kotoran dan zat kontaminasi lainnya. Jadi kalau Anda bersikukuh membersihkan filter oli ketimbang ganti olinya, sudah pasti tidak akan optimal. Maka dari itu, sebaiknya ganti filter oli setelah mobil sudah menempuh jarak 10.000 km atau 6 bulan sekali. Bahkan untuk mobil baru, bisa juga mengganti filter oli ketika sudah mencapai 1000 km pertama. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang untuk mesin baru agar bisa melakukan penyesuaian komponen agar tidak timbul residu hasil gesekan yang terlalu banyak. Jika teman-teman ingin lebih mudah melakukan penggantian filter oli, ada solusi yang tepat. Teman-teman bisa mendapatkan seluruh paket perawatan mesin secara berkala bersama Toyota. Jadi fungsi filter oli di mobil Toyota yang digunakan sehari-hari akan menjadi jauh lebih optimal tanpa harus merasakan gangguan di tengah jalan, bisa lebih nyaman menggunakan mobil yang optimal. Throttle body TB berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan terdapat kontrol untuk mengatur putaran mesin pada mobil yang sudah menganut sistem injeksi. Karena selalu dilewati udara yang masuk ke ruang bakar, maka seiring waktu throttle body bisa menjadi kotor. Untuk itu throttle body juga harus dibersihkan secara berkala. Kotornya throttle body bisa disebabkan oleh beberapa hal. Membersihkan TB juga harus dilakukan dengan benar agar terhindar dari kerusakan. Teman-teman harus tahu membersihkan TB cukup dengan menyemprotkan cairan cleaner untuk menghilangkan residu kotoran. Kotoran biasanya berada di bagian dalam TB dan hinggap di katup kupu-kupu. Cukup semprotkan dengan cleaner secukupnya sampai kotoran benar-benar hilang lalu bisa dilap dengan kain majun. Pembersih akan merontokkan kotoran hitam yang berada di throttle body. Bila kotoran yang menumpuk banyak, bisa juga dengan cara dilepas dari dudukan di intake. Kalau terlalu kotor, bila tidak dibuka saat dibersihkan dengan pembersih bisa berisiko kotoran masuk ke dalam silinder. Saat dicopot juga lakukan dengan hati-hati agar sensor TPS throttle position sensor dan sensor lainnya tidak rusak. Bersihkan bagian dalam saja dan usahakan bagian sensor tidak terkena cairan pembersih agar tidak menjadi masalah. Mobil bekerja menggunakan coolant air radiator untuk melakukan pendinginan mesin. Air radiator yang tersirkulasi ke bagian dalam mesin menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan tidak overheat. Tidak hanya sebagai cairan pendingin, ternyata air radiator punya fungsi lain loh sob. Senyawa kimia yang terkandung di dalam air radiator mengandung lapisan proteksi terhadap bagian sistem pendingan mesin mobil. Komponen radiator terdapat material lembaran logam aluminium sebagai insulator panas serta tutup radiator yang rawan korosif terkena cairan terus-menerus. Penggunaan air radiator khusus sesuai spek pabrikan mobil mencegah lembaran logam tersebut dari korosi selama penggunaan mobil. Lembaran aluminium dan tutup radiator itu kan kena basah dan panas terus secara bersamaan, kalau pakai air suling atau cairan di luar spek yang ada lebih cepat berkarat. Tidak hanya melindungi komponen radiator, air radiator juga menjaga komponen selang karet pada jalur air radiator. Material karet yang posisinya terekspos panas dari suhu mesin berpotensi memuai dan getas dalam jangka waktu tertentu. Air radiator menjaga karet tetap lentur dan menoleransi pemuaian untuk mencegah karet selang cepat getas atau kaku. Nah, teman-teman sudah nonton, teman-teman terus dukung saya, dukung channel ini bisa berkembang. Dengan cara bagaimana teman-teman bisa dukung channel ini? Dengan cara tombol itu, warna merah itu, tekan kuat-kuat sampai HP picu juga tidak apa-apa. Oh maaf, salam dari Papua. Oke, sekian, terima kasih dari saya, channel SM Brilliant. Selamat malam, salam hormat.